Kembali lagi bersama saya Pramudia Efraim Silitonga di CSR. Sekarang di CSR modul 4. Kita langsung ke programnya. Yang pertama ini ada struct. Kita pakai type def supaya lebih mudah untuk memasukkannya ke tempat-tempat lain. Di struct ini ada nama dalam bentuk string, jabatan, ada gaji dalam bentuk integer, imunitas karyawan dalam bentuk float, sama statusnya dalam bentuk string. Oke, selanjutnya ini ada statusnya. Untuk statusnya itu ada syarat untuk imunitas 100 sampai 90 dia 100 sampai 91 dia sehat, 90 sampai 71 batuk-batuk, 70 sampai 51 tepar, 50 sampai 21 sekarat, terus 20 sampai 0 udah wassalam. Nah, kalau dia udah masuk ke wassalam, gajinya itu diubah jadi 0, imunitasnya juga pasti udah 0, terus jabatannya diganti jadi tiada apapun jabatannya. Kemudian masuk ke void data karyawannya. Ini fungsinya untuk memasukkan data dari karyawan kayak namanya, terus jabatannya, gajinya, sama imunitasnya. Kemudian dari imunitas ini nanti masuk ke pinjolnya, ke status karyawan pinjolnya. Kemudian di sini ada void display, fungsinya ya untuk menampilkan data dari karyawan pinjolnya, nama, jabatan, gaji, imunitas, sama statusnya. Kemudian ada lagi salah ya. Kemudian ini untuk skip minggu, karena di pilihannya itu ada fitur skip 1 minggu itu untuk mengecek ulang di mana aturannya itu kalau dia wassalam dia nggak perlu dicek lagi karena udah dibuat jadi 0. Di mana tadi? Nah, ini. Kalau dia udah wassalam, dia udah diubah jadi ini. Jadi nggak bakalan diapa-apain lagi. Yang diubah itu paling di sini. Di imunitas yang belum wassalam, dia nanti imunitasnya sekarang misal nih, imunitasnya 80, nanti dikali sama imunitasnya dibagi 100, itu 80 per 100, 0,8. Jadi nanti imunitasnya setelah skip minggu, itu nanti jadi 80% dikali 0,8. Jadi imunitasnya bakalan turun setiap skip minggu. Nah, sekarang masuk ke main. Yang pertama itu pasti jumlah karyawan. Di-scan dulu jumlah karyawannya. Baru ditampilkan ini. Data pinjol. Yang ini. Untuk kita bisa memasukkan data dari karyawannya. Selanjutnya ada loop. Di sini kita akan ditampilkan data dari pinjolnya, terus kita dikasih pilihan antara skip 1 minggu atau exit program. Kalau kita milih A,
skip minggu, program akan masuk ke sini. Dia akan mengatur ulang status untuk karyawan yang belum wassalam. Kemudian kalau kita pilih B, ya programnya selesai lalu break. Kalau di luar daripada itu, nanti akan ditampilkan bahwa input tidak valid gitu. Ini tadi sudah ada percobaan ya. Ada percobaan, jumlah karyawannya 2, yang satu Abdul, jabatannya manajer, gajinya 8 juta, imunitasnya 92. Kemudian karyawan 2, Iben, jabatannya itu sebagai CP, kontak person, gajinya itu 2.800.000, imunitasnya 24. Kalau 24 harusnya udah sekarat ya. Nah, terus setelah kita selesai memasukkan inputnya, database-nya di print. Nah, terus kita dikasih pilihan lagi. Dipilih skip 1 minggu. Nah, dari yang awalnya 92, dia jadi 84,64%. Terus di sini si Iben ini udah wassalam. Jadi gajinya udah berubah jadi 0, imunitasnya juga udah 0. Skip 1 minggu lagi, si Abdul makin parah lagi. Jadi sekarang dia 71,64. Tadi di 84,64 dia udah batuk-batuk karena batasnya itu tadi di 91. Nah, setelah itu lanjut lagi skip minggu sampai tepar. Kemudian dengan input B kita mengakhiri programnya. Sekian penjelasan dari saya Pramudia Efraim Silitonga, NPM 240639543. Sekian dan terima kasih.